Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih. Rahasia untuk berbuah banyak dalam Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Tuhan menghendaki agar kita berbuah banyak, karena dengan demikian maka kita memuliakan Dia dan sekaligus membuktikan bahwa kita adalah murid Tuhan. Berbuah di sini juga bisa diartikan berhasil atau diberkati. Nah, dari bacaan Injil Yohanes di atas, minimal ada 3 rahasia untuk berbuah banyak dalam Tuhan Yesus. Yaitu, 1. Kita harus siap dibersihkan atau diproses Tuhan. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah, kita harus sadar bahwa dalam hidup ini tidak ada yang bisa didapatkan secara instan. Itu sebabnya taat kala kita mengalami proses. Jangan takut, saudara-saudara. Jangan putus asa, saudara-saudaraku. Karena cara itulah yang dipakai Allah untuk memberkati setiap kita. Banyak orang pada akhirnya menjadi kecewa dan tidak mencapai titik maksimal yang Tuhan kehendaki, karena mereka tidak bersedia untuk diproses oleh Tuhan. Hari ini saya mau katakan bahwa bila kita rindu mencapai titik maksimal dan mengalami mukjizat dari berkat Tuhan yang luar biasa, maka kita harus merelakan hidup kita untuk diproses dan dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita kedua, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Tuhan memiliki pengertian bergantung sepenuhnya kepada Dia. Atau dengan kata lain, kita selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Tuhan tahu hati kita, Tuhan lihat hati kita, bahwa kita semua lemah dan tak berdaya menghadapi tantangan hidup ini. Ujian dan cobaan silih berganti. Karena itu, Ia menghendaki agar kita selalu berharap dan bergantung kepadanya. Ingat bahwa hidup ini tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Rahasia hidup yang diberkati ada melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan harus menjadi standar hidup kita. Ayat ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa aja yang kamu mau dan kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tuhan mau agar firman-Nya tetap tinggal di dalam kita. Makanya harus kita renung setiap saat firman Tuhan itu. Jangan cuma membaca, tapi mendengar pun direnungkan. Jika firman Tuhan itu terus-menerus menjadi pegangan hidup, maka sudah pasti kita akan berbuah. Karena itu firman Tuhan harus kita hidupi. Harus yakin, harus pasrah penuh sama Tuhan. Tuhan minta agar firman-Nya itu tinggal di dalam kita
supaya kita punya iman. Roma 10 ayat 17. Ada berapa manfaat firman? Di antaranya dapat memberi hikmat, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 15-16, firman Tuhan juga adalah pelita. Mazmur 119 ayat 105, Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Matius 4 ayat 4, jika konsumsi kita adalah firman Tuhan, maka kita pasti sehat dan kuat. Orang yang sehat dan kuat pasti bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Mari saudara-saudaraku, renungkanlah kembali pesan Tuhan hari-hari lepas hari, detik lepas detik, menit lepas menit, jam lepas jam, hari tetap sehari-hari. Kita harus siap untuk diproses Tuhan, maka sudah pasti kita akan berbuah banyak alias berhasil. Selamat berbuah banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup yang melekat erat pada Tuhan menjadikan saudara berhasil dalam segala hal. Haleluya, amin. Terima kasih banyak Bapak. Kamu bersyukur dan terima kasih memberikan kasih sayang, kasih karunia dan hikmat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya, amin.